Kalau lihat Pak Prabowo kan kita bisa mengerti. Mudah-mudahan saya tidak dianggap mempromosikan Pak Prabowo karena saya harus tetap mengambil jarak kritis. Orang-orang atau jenderal-jenderal yang menghukumnya aja dirangkul, apalagi yang punya jasa gitu. Saya lebih melihat dalam konteks itu hubungan dia dengan Pak Jokowi itu kuat. Gitu. Teman-teman Pak SBY kurang apa, Pak Wiranto kurang apa, Pak Agung kurang apa, semua bisa. Pak Hendro, Pak Hendro, semua bisa dirangkul. Dan itu tuduhan-tuduhannya sangat ekstrim ya kepada Pak Prabowo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Di video kali ini kita akan melihat Bosko Slamut ya, salah satu jurnalis ataupun wartawan senior ya, yang membongkar rahasia atau di balik layarnya yang jarang orang lain ketahui teman-teman ya. Dan jarang media itu memberitakan situasi ataupun di balik layar gitu ya, dalam istana gitu ya. Dan juga hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo teman-teman. Dan ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini mari kita simak dulu video penjelasan Bosko Slamut berikut teman-teman ya. Kemudian dengan Pak Jokowi saya termasuk yang sering menginterview, termasuk pertemuan pribadi atau pertemuan terbatas. Kita tahu kalau Pak Jokowi itu kalau bertemu begini Bang, dia menampung semua pertanyaan. Tetapi kalau dia menulis, ambil iPad atau minta Pak Pratik untuk menulis atau mencatat, atau Pak Mas Pram mencatat, itu berarti ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang penting. Nah, kita bisa lihat, oh ini berarti penting dan menarik dan baru untuk dia gitu. Itu kalau Pak Jokowi. Tapi pertemuan-pertemuan itu sering. Tetapi kan tidak bisa dengan pertemuan itu lalu kita dianggap dibungkam. Hubungan kita itu adalah kita itu membutuhkan informasi dari tangan pertama. Kita juga kalau diminta kasih input ke tangan pertama. Apakah itu diterima atau tidak, itu bukan urusan kita gitu. Dengan Pak Jokowi, saya berkali-kali dan boleh dibilang sangat dekat. Tetapi saya tidak bisa, saya harus kritis ketika persoalan demokrasi itu seperti perasaan saya seperti itu dilukai. Tetapi kan saya juga harus mengerti bahwa ini adalah proses politik. Proses politik sering ditentukan oleh beberapa orang, tapi juga ditentukan oleh pilihan publik. Sekarang kalau pilihan publiknya seperti itu, so what? Kira-kira begitulah. Ya publik kita ya di situ tingkatnya. You setuju atau tidak setuju, itu tingkatnya. Lalu kemudian bahwa orang mengeritik caranya, ya itu normal. Tapi tidak ada misalnya dengan begitu tidak say hello gitu. Ya say hello biasa saja gitu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Bahkan dalam sebuah pertemuan dengan Pak Jokowi, ketika saya membawa surat undangan untuk nikahan anak saya, disebutlah calon ini. Pak Jokowi bilang, Pak Don, jangan lupa Pak Prabowo itu juga layak dan itu sangat kuat. Kita perlu orang seperti Pak Prabowo dan kita dukung. Sebab kalau begitu kita beda. Tetapi kan hasilnya kan seperti kita lihat sekarang. Untuk memahami Pak Prabowo, saya baca bukunya. Saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama, dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya, saya minta tertulis seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media, begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat.
gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Ya. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya, tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Sekarang ini kan yang banyak dikritik orang, Ya. seolah-olah Pak Prabowo ini kan memberikan posisi yang sangat istimewa kepada Pak Jokowi kan. Ya. Nah ini kesannya ini bagaimana? Dalam pertemuan di Hambalang, memang hubungan keduanya sangat kuat. Dan kita juga tahu Pak Prabowo mengungkapkan secara terbuka bahwa tanpa Jokowi, dia menang karena Jokowi. Iya, karena dukungan Pak Jokowi. Kalau tidak karena itu belum tentu. Dan dia kan mengatakan itu juga di depan umum begitu. Iya, iya. Dan orang berspekulasi tentang hubungan keduanya. Saya juga selalu tertarik untuk menggali itu. Misalnya ketika ketemu dengan Menhan Pak Safri Samsudin, kita tanya gimana sih hubungan pribadi antara hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Penjelasan beliau adalah ya pasti ada perbedaan antara hubungan personal dan hubungan profesional, jabatan, fungsional gitu. Pasti akan ada perbedaan. Kita sudah melihat ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. Yeah. IKN yang dulu harus dianggap harus dibangun cepat, ya harus multi years, lalu kemudian ya kita ikuti saja sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu kemudian ada lagi beberapa TNI tiba-tiba ada direstrukturisasi kan. Nah itu juga kebijakan Pak Prabowo. Ada beberapa kebijakan yang kita lihat oh berbeda gitu. Tetapi ketika kita tanya itu hubungan mereka baik dan kuat. Saya tidak tahu apa yang akan membuat hubungan itu misalnya renggang gitu. Tapi kan Bang Zulfan lebih tahu dari saya lah kalau soal hubungan politik kan. Jadi bisa tiba-tiba jadi kawan, bisa tiba-tiba jadi lawan kan. Sama seperti Pak Prabowo dulu kita tidak pernah berpikir bahwa akan dirangkul sama Pak Jokowi. Gitu. Ya mungkin orang memahami ya bahwa dengan berjalan bersama-sama walaupun pernah berbeda, tapi itu kan menjadi lebih kuat ya, solid ya. Apalagi untuk bicara kepentingan bangsa dan negara. Bang Zulfan, nggak kebayang kalau Pak Prabowo ada di luar lalu kemudian kita mengalami COVID 2 tahun. Saya tidak bisa bayangkan apakah kita bisa mengkonsolidasikan diri sebagai sebuah bangsa untuk mengatasi COVID yang menimpa kita semua. Jadi ya ada poin-poin plus yang kemudian kita lihat, oh politik itu memang begini gitu. Jadi sampai pada tingkat tertentu orang harus punya kesadaran mana untuk kepentingan bangsa, mana untuk kepentingan pribadi, di mana saat saya harus menekan ego dan juga mungkin memikul rasa malu, tapi saya bergabung gitu. Itu kan hal-hal yang kita lihat, ya mungkin ada ejekan, ada bullying, tetapi for some extent kita harus tahu, oh ya politisi kita begini, ada baiknya. Baru kita ingat founding fathers kita kan, bagaimana Piagam Jakarta, bagaimana mereka kemudian menyepakati sesuatu yang pada saat itu yang kemudian membuat kita seperti sekarang. Itu oh begini, kita kemudian pikir so great punya orang-orang seperti ini dalam sejarah kita. Lepas dari segala kekurangannya, kita harus tahu bahwa ada hal yang besar yang kita alami dan kita nikmati karena para founding fathers atau para pemimpin politik kita lepas dari berbagai kritik, lepas dari berbagai kesalahan, tapi orang harus lihat dengan sadar hal-hal seperti ini. Ya memang kan kadang-kadang orang pada level menengah ke bawah itu kan merasa dikorbankan, kan gitu. So, orang yang bermusuhan tiba-tiba bisa menjadi teman di atas. Ya kan? Wah kok kita ditinggalkan, kita dikorbankan. Sebenarnya kalau bisa mereka bisa berpikir secara rasional, sehat bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus diambil. Nah oleh karena itu kan kalau kita lihat tahun 2019 ketika demo besar-besaran di depan MK sampai ada pembakaran halte bis semua, begitu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bisa di dalam kereta berjalan bersama-sama, itu kan selesai. Itu betul. Karena efeknya bisa lebih bahaya kan kalau ini dipelihara, konflik ini dipelihara. Di Hambalang Pak Prabowo juga mengatakan itu. Saya tidak bisa menyampaikan isinya karena
off the record. Ya. Tetapi bagaimana pergolakan untuk dia bisa terima bersatu dengan Pak Jokowi. Ya. Dan bagaimana dia harus menerima kenyataan bisa dimarahi sama kader-kadernya. Ya, bahkan ada ibu-ibu maki-maki. Iya. Jadi hal-hal seperti itu saya kadang-kadang pikir untuk orang seperti kita yang bukan politisi terasa itu kayak out of imagination. Iya. Tetapi kita tahu hasilnya seperti apa kemudian. Iya. Post factum kemudian kita lihat, oh ada ya gunanya gitu. Itu bayangan saya yang paling dekat itu adalah seperti apa kita bangsa ini ketika misalnya COVID kalau tidak terkonsolidasi dengan baik pada waktu itu. Dan pola-pola pekerjaan seperti itu memang sudah biasa dilakukan manajemen TNI ya. Iya. Nah, sudah gampang digerakkan karena strukturnya sudah ada, orangnya ada. Ya. Tinggal amunisinya ada nggak? Tinggal jalan aja. Kalau lihat Pak Prabowo kan kita bisa mengerti. Mudah-mudahan saya tidak dianggap mempromosikan Pak Prabowo karena saya harus tetap mengambil jarak kritis. Iya. Orang-orang atau jenderal-jenderal yang menghukumnya aja dirangkul. Apalagi yang punya jasa gitu. Iya. Saya lebih melihat dalam konteks itu hubungan dia dengan Pak Jokowi itu kuat. Iya. Gitu. Oh, teman-teman Pak SBY kurang apa? Pak Wiranto kurang apa? Pak Agung kurang apa? Semua bisa Pak Hendro. Iya, Pak Hendro. Semua bisa dirangkul. Dan itu tuduhan-tuduhannya sangat ekstrim ya kepada Pak Prabowo kan? Kalau kita baca berita tahun 98, Bang, ya. kita agak meriang membacanya dan kita ikuti peristiwa itu. Kita pikir ini seperti wah, ini kayak setengah kiamat gitu. Tetapi bisa selesai seperti sekarang, Bang. Ya karena itu tadi jiwa ingin kebersamaan dan melihat manfaat itu lebih utama. Ya kan? Daripada pendekatan emosional, dendam itu kan sangat, karena yang rugi bukan hanya mereka saja kan. Yang rugi kan bangsa ini, karena ini elit. Apapun keputusannya ada di tangan mereka. Itu yang harus memang masyarakat itu, publik itu harus memahami itu. Nah, itu tadi ya videonya teman-teman, menarik juga penyampaian dari jurnalis senior ini yaitu Bosco Selamun ini ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.